Shalom, sudah dikasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah di sini penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya semua kita ada di sini, baik yang mengikuti live stream dari rumah. Kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, hati yang mau menyembah Tuhan, mau menyiapkan pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Kita bersama-sama haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini kebetulan. Bersama-sama tundukkan kepala di hadapan
kasih dari hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan tenang. Kami rasakan tenang dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tenang hati kami berada di hadirat-Mu. Tenang hati kami berada di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan. Kami menyadari semua pertolongan-Mu seminggu ini Tuhan. Kami menyadari semua perbuatan untuk kami Tuhan. Untuk itu kami ada di sini Tuhan, bersama-sama membawa korban syukur kami, yaitu diri kami Tuhan. Ini kami Tuhan yang mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Korban pujian kami Tuhan, korban hati kami Tuhan. Kami memfokuskan hati kami hanya kepada Tuhan saja, karena kami percaya Engkau ada di sini bersama dengan kami Tuhan. Kau menikmati setiap pujian kami. Kau bertata atas pujian yang kami naikkan dengan rasa syukur ini Tuhan. Kami mau tanggalkan beban kami, tanggalkan segala pikiran kami, karena kami mau sediakan waktu yang terbaik ini hanya Tuhan saja. Tuhan ya Yesus, Tuhan ya Juru Selamat. Engkau tidak pernah terlambat mempertolongan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama dengan bersuka cita katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya sambil lambaikan tangan. Haleluya di rumah tetap semangat. Haleluya dimanapun kita berada. Saat kita bersama-sama dengan keluarga seiman, dengan bersama-sama menyuarakan hati Tuhan, Tuhan ada buat kita. Amin. Tetap berdiri saudara sekalian, kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Oh
yang termulia, semua perbuatan-Mu dan pertolongan-Mu nyata di hidup kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Kembali saudara kasih Tuhan, kita mau tundukkan kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Kita percaya firman yang akan ditaburkan menjadi penolong, firman yang akan ditaburkan menjadi kekuatan di hidup kita. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pelaku firman yang baik. Tidak hanya kami dengar Tuhan, tidak hanya kami lihat, tapi kami mau lakukan buat Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bukan apa-apa, hanyalah manusia berdosa. Tapi kami mau kembali di jalan-Mu yang benar Tuhan. Kami mau kembali di jalan-Mu yang lurus Tuhan. Kami percaya kami jatuh, saat kami terpuruk, hanya satu nama yang kami ingat, nama Yesus yang terima kasih Kau menjadi pribadi yang hidup, pribadi yang ada di hati kami. Tanpa Engkau kami tidak berdiri hari ini Tuhan, kami tidak ada hari ini Tuhan. Kami menyadari semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kita makan pujian, Engkau ada.
Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah-Mu oleh karena kami menjadi bagian dari orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Karena anugerah Tuhan menyelamatkan kami. Dan tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu akan diajar oleh firman Tuhan. Dan kami akan melakukan firman Tuhan oleh karena kasih kepada-Mu Tuhan. Dan pada kiranya kami akan diberkati, bertumbuh dewasa oleh karena firman Tuhan. Hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, diberkati. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Shalom. Tetap semangat. Saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing pada hari ini. Haleluya. Ini merupakan bukti bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur, tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa menjalani kehidupan kita, ya. Tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa menikmati bagaimana indahnya perjalanan hidup di dalam Tuhan. Dan tanpa kasih Tuhan kita tidak mungkin akan bisa menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, ya. Tetapi karena kasih Tuhanlah jua yang memberikan kekuatan sehingga kemenangan itu dinyatakan, dicurahkan bagi kita. Haleluya. Hari ini saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing, untuk belajar mengalami berkat kebenaran firman Tuhan hari ini, berbicara mengenai kualitas kasih orang percaya. Jadi sepanjang bulan Februari 2022 ini, bahwa gereja kita memiliki tema Love God, Love People, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan biarlah ini menjadi suatu kerinduan kita bersama. Dan saya ingin menegaskan bahwa kita semua sudah menerima, mengalami kasih Tuhan, kasih agape yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengasihi sesama kita. Dan kita kembali bagaimana hukum utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu harus dilanjutkan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang dahsyat, sehingga menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang radikal. Kata radikal di sana adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang total untuk mengasihi sesamanya. Dan berhubungan dengan hal itu tentunya kita harus melihat, ya, kedalaman atau kualitas kasih dari orang percaya yang sudah mengalami kasih Tuhan itu nanti bisa dimampukan mengasihi sesamanya. Dan ditentukan oleh kualitas kasih yang dimiliki olehnya, dialami olehnya. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama membuka di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 7. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, kita membaca bersama-sama, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya, boleh yang ada di rumah Tuhan mengundang dengan kasih dan hormat kita berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah juga boleh berdiri, ya, karena sambil olahraga, ya biasanya kalau duduk terus agak capek, lelah dan sebagainya.
nanti bisa-bisa terlelap begitu ya. Baik, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. 3, 2, 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri yang tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dan anggun segala sesuatu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Paulus sedang berbicara mengenai sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan orang percaya, dan ini harus dipahami oleh setiap orang percaya. Mengapa Paulus berbicara ini kepada jemaat yang ada di kota Korintus, sebuah kumpulan jemaat yang besar. Oleh karena gereja di Korintus adalah salah satu gereja yang terbesar di Asia Kecil pada waktu itu. Ya, ini erat hubungannya oleh karena kota Korintus adalah kota metropolitan. Ya, dan kita bisa lihat bahwa ini ditegaskan oleh Paulus dengan tujuan supaya benar-benar jemaat yang ada di gereja kota Korintus memiliki kualitas kasih sebagai orang percaya seperti teladan Kristus Yesus, dan juga teladan yang sudah diajarkan baik melalui pengajaran maupun kehidupan sehari-hari guru rohaninya, gembalanya, bapak rohaninya yang bernama Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya bahwa ajaran tentang kasih menjadi ajaran yang kita harus pahami. Ini menjadi sentral dalam kehidupan orang percaya. Ajaran yang tidak bisa disepelekan, tetapi justru harus diprioritaskan. Dan ajaran yang tidak hanya dimengerti secara, kalau dalam dunia pendidikan itu hanya aspek kognitif, mengetahui saja, tetapi harus dilanjutkan kepada afeksi, mengerti, menghidupi dengan perasaan, dengan kejiwaannya, dan juga harus dibuktikan dengan tindakan. Ya, kalau di dalam pendidikan itu namanya psikomotorik. Ya, jadi kita bisa melihat sekarang apa yang diharapkan di sana dengan kualitas kasih yang dimiliki orang percaya ini bisa dipastikan bahwa mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri akan bisa diwujudkan. Ya. Nah, bagaimana kualitas kasih orang percaya yang dicatat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-7 yang kita baca tadi bersama-sama? Yang pertama adalah bahwa kasih itu harus diwujud nyatakan. Kasih itu harus diwujud nyatakan. Kasih itu bukan teori saja, tapi kasih itu dilakukan. Kasih itu bukan sesuatu yang abstrak, yang semu, yang bayang-bayang, yang hanya angan-angan impian, tetapi kasih itu nyata sehari-hari. Kita bisa kembali dari apa yang dikatakan dalam ayat
ayat 1 dan 2 di dalam 1 Korintus 13 ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita bisa melihat bahwa di sana Paulus sedang menegaskan sepertinya nggak ada gunanya ya kalau orang itu fasih lidah, orang itu bisa ngomong dengan segala bahasa, ya, mau bahasa yang dimengerti oleh banyak manusia. Rasul Paulus ini adalah gambaran sebagai seorang yang pintar, cerdas, dan saya mempelajari bahwa biografinya bagaimana dia tahu bahasa Yunani, dia bisa berbahasa Aram Ibrani, ya, dan punya bahasa yang lain karena dia belajar ya di bawah bimbingan guru besar Gamaliel pada waktu itu. Tapi Paulus menegaskan di sana nggak ada gunanya kalau orang nggak punya kasih. Nah, kita bisa melihat di ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Paulus sedang menegaskan bahwa kasih itu dinyatakan oleh karena kasih itu ada di atas karunia, dan bahkan kasih itu ada di atas iman. Kalau kita kembali melihat apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ya di dalam ayat yang ke-8 ya, nanti kita bisa melihat bahwa ya pengetahuan itu akan berhenti ya, akan lenyap, nubuat akan berakhir, tapi kalau kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya. Jadi di bagian yang lain Paulus menegaskan bahwa ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah kasih. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa yang penting adalah tindakannya, bukan perkataannya. Paulus sedang berbicara dan menegaskan hal ini sebenarnya memberikan sebuah gambaran kehidupan pribadinya. Kita bisa melihat bahwa Paulus adalah seorang yang luar biasa. Seorang pada waktu dipanggil oleh Allah, bahkan murid-murid Rasul menolaknya, atau Barnabas menerima dia. Ya, lalu dia mulai adaptasi, menyelesaikan diri untuk melayani dan sebagainya di tengah penolakan itu. Ya, orang-orang Yahudi maupun orang Yahudi juga menolaknya, tapi dia tidak mengindahkan hal itu. Tetap dia melakukan tindakan-tindakan kasih. Dan kita bisa melihat bagaimana pada waktu dia menginjil di beberapa kota di Asia Kecil, dia masuk ke rumah ibadat, di sinagog bait Allah, orang-orang Yahudi menolak di situ. Ya, kenapa orang Yahudi? Oleh karena yang beribadat di sinagog bait suci itu adalah orang Yahudi. Tapi dia akhirnya menginjil kepada orang non-Yahudi juga. Ya. Nah, tindakan yang terpenting. Ada istilah NATO, no action to only. Ya, tidak penting hanya ngomong, ya, tapi nggak ada tindakan. Jadi kalau orang bilang itu tidak ada hujan, ya, jangankan banjir, tapi yang ada geledek begitu, ya, halilintar saja. Jadi itu tidak penting. Disinilah saya ingin mengajak semua kita, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan kasih Tuhan, untuk melakukan tindakan yang orisinil, tindakan yang genuine, tindakan yang murni, apa adanya, sesuai dengan pertumbuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, biarlah dengan dorongan Roh Kudus
kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita menolong orang itu sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang butuh pertolongan, tapi kita hanya omong banyak saja, pasti orang yang butuh pertolongan itu bilang, aduh, hari gini saya ini butuh pertolongan, bukannya butuh omongan doang. Ya, saudara, mari kita akan renungkan hal ini. Biarlah kiranya ini menjadi sebuah motivasi untuk saya dan semua kita. Kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita harus bertumbuh menjadi kasih dalam kehidupan kita yang bertindak. Saya ingin menegaskan kalau kita mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan sebuah tindakan, itu merupakan bagian dari iman yang hidup. Amin. Oleh karena apa? Iman tanpa perbuatan itu mati. Suatu kali ada seorang yang sedang diskusi, ya 4 orang yang sedang diskusi, dan beberapa ada seorang yang lewat lalu dia pegang kepalanya, aduh sakit, ya, aduh sakit, dan 3 orang dari bagian 4 orang yang diskusi itu tidak mengindahkan hal itu, tapi 1 orang itu teriak, ada bapak. Dan rupanya bahwa bapak yang mengadu kesakitan itu kepalanya mengalami pendarahan, ya, pendarahan. Lalu orang yang satu ini mengajak teman-temannya, hei kita tolongin yuk, ya. Dan ada satu yang respon, wah kita nggak kenal, nanti takut ini kalau kita jadi saksi, kenapa gitu. Rupanya bahwa bapak itu ya sedang jalan dan melewati sebuah bangunan yang sedang direnovasi, dan dia kejatuhan bahan bangunan, ya, jadi mulai pendarahan. Tetapi respon dari 2 orang yang sedang di situ hanya menolong. Saya hanya ingin memberikan gambaran, acap kali dalam kehidupan kita yang sedang seperti itu ada orang-orang yang punya karakter beda-beda. Punya karakter tadi, kalau kita nanti jadikan saksi, nanti kita resikonya begini. Tetapi 2 orang tadi bertindak dengan cepat untuk memberikan pertolongan. Saudara, saya kira bahwa seharusnya kita menjadi bagian dari seperti 2 orang yang tadi. Ya, untuk menolong orang memang ada risikonya, tetapi kita harus percaya kalau kita membuktikan tindakan kasih kita, Tuhan pasti akan membackup kita, Tuhan pasti akan mendampingi kita, Tuhan pasti akan membela kita. Yang kedua, kualitas kasih orang percaya itu bukan hanya harus diwujud nyatakan, tetapi yang kedua, kasih itu harus dapat menahan diri. Di dalam ayat 4-6 1 Korintus 13 ini menjadi satu gambaran yang luar biasa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Di dalam kehidupan orang percaya, kita memiliki yang namanya hak dan kewajiban sebagai orang percaya. Hak kita sebagai orang percaya, salah satunya adalah bahwa kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi kewajiban orang percaya, kita memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan, kita memberikan pertolongan kepada sesama kita dalam kasih Tuhan dan sebagainya. Tetapi dalam bagian ini kita bisa melihat seseorang yang memiliki kualitas kasih dalam firman Tuhan, kasih dalam kehidupannya itu harus bisa menahan diri. Menahan diri untuk menerima, untuk
dia mengalami hak-hak pribadinya. Ya. Jadi kasih mempunyai kerelaan untuk melepaskan hak itu yang Tuhan minta. Ya. Hak untuk marah, hak untuk kenikmatan, hak untuk diakui, hak untuk membalas. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah kita punya hak untuk marah? Punya. Apakah kita hak untuk menegur orang? Punya. Apakah kita punya hak untuk mengkritik orang lain? Punya. Apakah kita punya hak untuk menegaskan kepada orang lain bahwa perkataannya kepada kita itu menyakitkan dan itu salah? Punya. Tapi dalam bagian hal ini firman Tuhan memberikan dorongan. Kalau kita memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan kita ingin bertumbuh di dalamnya, kita melepaskan hak itu dan mengizinkan Tuhan saja yang akan menyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini menjadi suatu dorongan yang luar biasa. Waktu saya membaca bagian ini, kasih itu sabar. Ya. Apakah saudara dan saya tidak punya hak untuk kita menjadi orang yang menerobos, ya, bertindak cepat, ya, dengan cara-cara yang kita punya, ya. Ini rapat bagaimana ini? Masalah. Ya, menurut saya begini. Punya hak itu. Tapi dalam bagian ini firman Tuhan memberikan dorongan kita menahan diri. Kita menahan diri. Ya, kalau orang sedang menempuh perjalanan dengan mobilnya, dia tetap jaga konsisten. Udahlah, pakai gigi 2 saja, pelan jalannya. Ya, sama saja kok. Mau buru-buru, mau tidak, cuma selisih 5 menit dengan begitu kan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Salah satu bagian yang saya ingin tegaskan, contoh bagaimana kita melepaskan hak itu adalah pengampunan. Ya. Sekalipun orang itu yang salah melakukan kepada kita, tapi kita memiliki kasih yang menahan diri, sehingga kita dimampukan, dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, saya belajar untuk mengampuni orang itu, sekalipun orang itu yang bersalah kepada. Ya, acap kali ada orang yang mempraktekkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, sesuai dengan isi itu. Tuhan, ampunilah orang itu sebab dia sudah bersalah kepadaku. Tapi kalau kita belajar memiliki kasih yang tahan diri, kasih yang menahan diri kita, tidak menuntut hak kita, tetapi sudah melepaskan hak kita. Tuhan, aku belajar mengampuni orang itu sekalipun dia sudah salah atau tidak salah, bila begitu ya, dan sebagainya. Ya. Nah, marilah kita akan belajar dalam hal ini. Ya. Mari kita akan menahan diri dalam kehidupan kita. Situasi hari-hari ini tidak mudah untuk kita. Ya, dalam bidang kesehatan. Tapi mari kita belajar untuk menahan diri. Oleh karena itu penting juga ya, menahan diri. Ya, ada anjuran janganlah mobilitas terlalu kencang ya, sehingga kita bisa menahan diri. Sudahlah, yang penting-penting saja saya keluar dari rumah ya, penting-penting saja saya belanja ke mall. Kalau nggak penting nggak belanja ke mall.
Bapak senang ini ya. Ya, penting-penting aja lah saya belanja ke pasar. Ya. Kalau penting-penting saja lah saya akan pergi ke sini. Ya, dan sebagainya. Ya, biasanya kumpul-kumpul dengan teman di kafe ngopi. Tapi karena situasi begini, saya mau tahan diri lah. Itu menjadi salah satu contoh bagian. Kasih itu harus menahan diri. Suami, saya memberikan satu dorongan buat bapak-bapak, buat para suami. Kalau ada istri yang bapak baru tiba pulang dari kantor belum duduk, ya istrimu apa ya? Belum nafas. Saya memberi nasihat, suami-suami tahan diri, ya tahan diri, berdoa dan lemparkan senyum. Amin. Ya. Tetapi kadang ada situasi, ada suasana yang berbeda juga, ya. Suami ya pulang dari kantornya atau dari luar pekerjaannya, nyampe istrinya sudah capek lelah. Ada yang bekerja juga, ada yang di rumah juga mengerjakan segala hal. Ini menjadi nasihat untuk para istri. Ya. Makannya mana? Kopinya mana? Ya. Saya agak tertawa karena saya nggak melakukan itu masalahnya. Makannya mana? Kopinya mana? Ada ya bagian suami-suami yang suka disediain gitu ya. Kalau dulu saya pernikahan sampai dengan 2 tahun seperti itu, artinya istri saya menyediakan walaupun saya nggak minta gitu ya. 1-2 kali nyuapin. Tapi setelah itu kita santai ya, makan ambil diri, cuci diri sendiri gitu ya. Nah para istri, kalau ada suasana demikian, tahanlah dirimu, ya. Jangan respon, wah, nggak tahu apa, aku luar kerja, wah gitu ya. Mau makan, pergi ke warteg. Jangan, istri-istri tahanlah dirimu, tahan dirimu, amin. Haleluya, haleluya. Ini menjadi suatu hal yang harus kita belajar bersama-sama. Nah, kasih itu menahan diri. Yang ketiga, kasih itu harus memberikan diri. Di dalam ayat yang ke-7, 1 Korintus 13, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Paulus menegaskan, menutupi segala sesuatu. Jadi artinya apa? Artinya orang yang memiliki kualitas kasih dalam kehidupannya bukan menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu baginya, tetapi justru orang itu harus menuntut dirinya sendiri melakukan sesuatu hal bagi yang lain. Dan ini menjadi gambaran bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu melindungi segala sesuatu. Kasih itu tidak boleh membuka aib, ya, harus menjaga citra keluarganya dengan baik, menjaga kesaksian nama orang lain dengan baik, ya. Jadi kalau kasih itu memberikan diri itu, orang itu nggak ember, nggak lebay, berusaha tahan, kekang lidahnya. Walaupun orang yang dia kenal memang orang itu nggak baik karakternya, tapi masih ada bagian dari kebaikan orang itu yang bisa diceritakan. Jangan berupaya benar orang itu loh, waduh pelitnya bukan main, padahal dia dikit-dikit minta terus. Jangan, ya. Tapi dia ungkapkan dengan
Ya, orang per orang memang punya kelemahan lah. Biarlah kita akan doakan supaya Tuhan berkati dia juga. Ya. Nah, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, jadi penuh pengharapan. Di dalam kasih dalam Tuhan kita bisa melihat bahwa kita punya pengharapan yang luar biasa. Kalau saya menegaskan dengan kesaksian hidup Rasul Paulus, dia pernah dimasukkan dalam penjara. Walaupun dia nggak salah, dia terima itu. Sampai dia dibawa ke Roma untuk diadili, dia terima itu. Supaya apa? Supaya dia menjaga kesaksian orang percaya. Biarlah diriku saja yang menggantikan untuk itu semua. Kita bisa belajar terhadap Agung Yesus Kristus. Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Karena kasihnya untuk menutupi segala beban, dosa yang harusnya salib itu, hukuman itu kita yang mengalaminya. Tapi Kristus tidak. Biarlah semua kita akan bertumbuh dalam hal ini. Kalau ada orang yang menyerah, kalau orang itu punya kasih memberikan diri, ungkapkanlah, Pak, jangan seperti itu. Biarlah Bapak hanya lihat saya, jangan lihat orang itu. Pak, marilah kita akan bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Bapak nggak usah pikirkan itu, ya. Jadi mari kita akan bersama-sama dalam hal ini sekali lagi memiliki kualitas kasih. Sebagai orang percaya, kasih itu harus diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita harus menahan diri kita harus memberikan diri kita. Adalah kasih agape, kasih yang memang tidak bertumbuh pada apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi pada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kenakan. Haleluya. Haleluya, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami dengan ajaran firman-Mu hari ini. Berbicara tentang kualitas kasih yang harus kami miliki. Haleluya, haleluya. Tuhan ajar, bimbing kami. Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi kami. Untuk kami mewujud nyatakan kasih dalam tindakan sehari-hari. Untuk kami belajar menahan diri kami. Dan kami memberikan diri kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah dengar berita firman Tuhan hari ini. Mari kita arahkan hati, pikiran kita kepada apa yang sudah kita dengar. Ajaran firman Tuhan hari ini, kualitas kasih yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Terlepas dari beban pergumulan, tantangan, masalah yang sedang dihadapi oleh saudara, firman Tuhan memberikan dorongan hari ini. Siap tidak siap, mau tidak mau, kita diajar oleh firman Tuhan mewujud nyatakan kasih itu dalam tindakan kita. Kasih yang menahan diri, kasih yang memberikan diri. Adakah di antara saudara hari-hari ini yang sedang memiliki pergumulan secara khusus berkenaan dengan hal ini? Engkau sedang diperhadapkan dengan masalah dengan orang lain, sekalipun bukan saudara yang menjadi penyebab masalah, tapi justru saudara menjadi korban dari masalah itu.
Firman Tuhan hari ini mengajar saudara tetap wujud nyatakan dalam tindakan kasih. Tahan diri, gak perlu balas, perlu dendam, perlu marah. Ampuni, serahkan kepada Tuhan, dan saudara memberikan diri saudara, tetap mengasihi, tetap melayani. Haleluya. Adakah ada saudara yang hari ini ingin bersama-sama dengan saya mengambil keputusan yang baru ya Tuhan? Aku merindukan memiliki kualitas kasih yang seperti ini. Aku Tuhan mau belajar bertindak, tindakan kasih kepada sesama. Tuhan, aku mau menahan diri. Tuhan, aku memberikan diriku untuk mengasihi semakin banyak orang. Haleluya. Kalau saudara mau mengenal ini, saudara, saya ingin ajak saudara letakkan lipat tangan saudara di depan dada, baik di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing hari ini. Yang kedua, adakah saudara punya pergumulan secara khusus? Kalau saudara sudah mengambil keputusan mengenai hal ini, tapi saudara seperti yang mengatakan Tuhan, masalahku berat sekali, pergumulanku berat sekali. Aku sudah berusaha mengasihi, tapi orang itu seperti menolak. Aku berusaha untuk menahan diri, tetapi serangannya begitu kencang, begitu keras, bertubi-tubi, dan aku tidak mampu bertahan. Campur dengan berbagai pergumulan, tantangan, masalah yang lain dalam kehidupan saudara. Hari ini kembali saudara harus meminta kasih Tuhan yang berlimpah turun atas kehidupan saudara. Haleluya. Yang kedua adalah saudara memohon Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas kehidupanku. Berikan kasih-Mu kepadaku ya Tuhan. Kasih yang agape itu kembali. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki kasih yang mula-mula. Dulu kita sudah belajar bertindak dengan kasih. Kita tahan diri. Kita belajar memberikan diri kita untuk mengasihi yang lain. Tetapi dengan perkembangan kehidupan kita, dengan berbagai tantangan yang ada, kasih yang mula-mula itu redup. Hari ini, kalau dia sudah merindukan kasih mula-mula diperbaharui kembali oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saudara bisa letakkan tangan di depan dada, saya ingin berdoa buat saudara. Kita berdoa bersama-sama. Oh, haleluya. Oh, curahkan kasih-Mu, curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ingin mengundang kita berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Jika di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing.
curahkan kasih-Mu kepada anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih yang tidak membalas, kasih yang tanpa pamrih, kasih mengasihi apa adanya dengan kasih Tuhan. Dan kalau di antara mereka Tuhan telah kehilangan kasih yang mula-mula, perbaharui dalam nama Yesus. Segarkan kehidupannya dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Salah khusus yang memiliki pergumulan, beban berat, masalah dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap masalah pribadi keluarga, apapun juga, kalau kasih Tuhan dicurahkan, kalau kasih Tuhan dinyatakan, mujizat kasih Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Saya berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman Tuhan hari ini memberikan dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan saya kembali Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Matiarus, dan kita akan berdoa nanti dan mengakhiri pada kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Pada pagi hari ini, oh haleluya. Terima kasih Pastor Yusuf Eko Widiarto yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Karena tema kita dalam bulan ini adalah Love God, Love People, di mana kita mengasihi Allah, mengasihi sesama ya, sesuai yang dijabarkan firman Tuhan tentang kasih perlu kita kembangkan. Kita lebih lagi mengasihi Allah, juga mengasihi sesama. Kasih mula-mula seperti itu ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, kasih mula-mula mungkin bukan hanya pada saat kita pacaran, pada saat kita berumah tangga baru-baru ya, tapi saya punya pengalaman yang luar biasa. Suatu hari saya pulang ya, karena waktu itu saya berumah tangga dan tinggal dengan orang tua, dan orang tua saya berkata, cepat makan, istri kamu belum makan tuh, nunggu kamu. Wah, mesra banget saudara ya. Jam 8 nunggu saya karena belum makan saudara. Kasihan nih orang belum makan kayak gitu ya. Wah, puji Tuhan, sampai saat ini juga ada sedikit ada perubahan ya. Ini udah makan, kamu udah lama lapar gitu ya. Lah ini nasi padang sederhana ya buat anak-anak loh. Kamu makan apa? Ya gampang ya. Bisa online, dia bilang gitu ya, paket headmat ya, seperti itu dia pesan seperti itu. Loh, nasinya 3 ya, tak sendiri lah gitu ya, nggak cukup 1 mah kayak gitu ya. Dan saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ya dalam kasih kita perlu kita tanamkan untuk lebih saling mengasihi, saling memperhatikan. Puji Tuhan ya, sungguh luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang tentang kasih Allah dan kasih sesama. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan pada kesempatan saat ini, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan ya, baik yang sudah setia maupun juga yang pertama kali datang. Puji Tuhan. Ada yang pertama kali saat ini, yang pagi yang baru datang? Ya puji Tuhan. Ya, tidak ada setia semua ya. Dan juga bagi saudara kasih atau Bapak Ibu yang di rumah juga yang selalu mengikuti secara online, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita bersama-sama ya. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat untuk yang akan melayani, lalu saudara bisa ikuti dari grup WA yang disampaikan di sana. Saudara bisa lihat siapa yang bisa melayani. Dan minggu depan kita tetap dilayani minggu terakhir oleh saudara atau Bapak Munjung, atau kita kenal dengan Pak Amin. Puji Tuhan, masih dengan tema yang sama, Love God, Love People. Saya percaya saudara akan dapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, berikan aplaus bagi kemuliaan Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu bisa hadir dan bisa mendapatkan berkat yang luar biasa melalui hambanya ya. Dan juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mengikuti ya bimbingan baptisan air, biar saudara bisa mengikuti dengan baik.
Saya percaya saudara dipersiapkan benar-benar untuk menjadi pengikut Kristus yang luar biasa ya. Dan juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan bisa juga mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari, teguhkan iman atau pasti ya. Di mana kabar pasti saudara bisa mengikuti di sana, jadwal yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala, saudara bisa mengikuti dengan baik ya. Dan di sini juga saya beritahukan bahwa persembahan bisa disampaikan selain dari amplop yang saudara sudah persiapkan, nanti setelah ibadah saudara bisa kasih atau letakkan di belakang, dan saudara bisa juga transfer ke BCA ya di 002 309 9494 atas nama Gereja Sinar Jemaat Allah Citra Raya. Dan juga mungkin saudara bisa melakukan dengan dana GoFund dan OPO, bisa diberikan ya di sana melalui 0812 8353 1939 atas nama Erliana atau kita kenal Ibu Gembala atau Ibu Ayam ya. Puji Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang juga rindu, mungkin beberapa teman saudara atau jemaat ada yang mengalami namanya masalah COVID saat ini. Mungkin saudara ingin memberikan ya dana atau ada memberikan sesuatu, bisa saudara sampaikan, atau dana bisa saudara sampaikan di 0813 1880633 ya atas nama Ibu Indiawati ya. Saudara bisa sampaikan atau saudara bisa WA juga kepada Ibu Erliana atau Ibu Ayang ya, puji Tuhan. Dan juga ada pokok doa yang sepekan saudara perhatikan di sana, di mana yang pertama kita berdoa bersama-sama pemerintahan agar senantiasa dalam perkenanan dan berkat Tuhan. Dan yang kedua kita akan berdoa buat GSIA di Indonesia, Badan Pengurus Pusat di Jakarta, Badan Pengurus Daerah Banten, Badan Pengurus Wilayah serta para gembala sidang pelayan Injil yang ada di Banten ya. Yang ketiga GSIA Citra Raya selalu kita doakan gembala sidang, Badan Pengurus Gereja dan juga jemaat yang supaya mengalami terobosan kasih dan kuasa Tuhan supaya dalam melaksanakan visi dan misi bagi kerajaannya ya. Yang keempat pembangunan dan misi gereja GSIA Citra Raya. Yang kelima pemulihan kesehatan dan atas pandemi COVID ini ya. Yang keenam Provinsi Jawa Timur agar mengalami lawatan kasih Allah. Itu pokok doa dalam sepekan. Biar saudara Bapak Ibu bisa berdoa ya supaya ada pemulihan terjadi dan juga kesembuhan bagi jemaat kita, bagi saudara kasih yang mengalami penyakit, biar Tuhan tolong ya. Puji Tuhan, itu beberapa pengumuman yang saya bagikan biar saudara bisa mengikuti dengan baik, dan saya percaya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Waktu sempat saya berikan kepada yang melanjutkannya. Mari kita akan duduk bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Nanti kita akan menaikkan doa syafaat bagi Tuhan. Bagi Dia segala
Sebentar lagi kami akan pulang menuju rumah kami masing-masing. Kami berdoa menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pertama-tama kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami tahu bangsa kami banyak mengalami masalah Tuhan. Sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik, kami berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan jamah bangsa kami, berkati pemimpin kami, mulai dari presiden hingga RT RW sekaligus Tuhan. Engkau pakai mereka. Kami tahu bangsa kami banyak mengalami masalah, terutama pandemi COVID-19 yang tidak kunjung-kunjung berakhir. Kami berdoa campur tangan Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Tuhan, kami juga berdoa jauhkan bangsa kami dari segala perpecahan. Tapi kami bersatu hati sebagai negara yang mengedepankan persatuan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi provinsi kami Banten ini Tuhan, di mana kami tinggal, terutama Kabupaten Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus lagi Citra Raya ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kecamatan Panongan ini dalam Tuhan. Kau berkati para pemimpin yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami khususnya di tempat ini, GSCA Citra Raya. Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada, baik anak-anak, dewasa, orang tua, oma, opa. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami tahu Tuhan, mungkin ada banyak masalah yang kami alami, baik ekonomi, sakit penyakit, dan seluruh problema rumah tangga kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Eko dan Ibu beserta anak-anak. Tuhan pakai beliau Tuhan untuk memimpin kami menjadi hamba-Mu yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Dan seluruh pengerja, Tuhan memberkati semua. Makasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami pulang. Berkatilah kesehatan kami sepanjang hidup kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak Allah Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita.